Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Ini masih suasana libur lebaran ya guys ya. Kalau kita yang masih bekerja ya wis, kita syukuri aja apa yang kita kerjakan sekarang. Kemarin kita bahas dari Taiwan, sekarang bergeser ke Hong Kong. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak ini siapa? Mbak Erwi alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Mbak Erwi lulus dengan predikat cum laude, dan Mbak Erwi seorang aktivis juga ya guys, yang memperjuangkan buruh migran di dunia yang diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Tapi siapa sangka ya guys, predikat cum laude yang Mbak Erwi dapatkan ternyata Mbak Erwi itu sebelumnya pernah mengalami atau melalui kisah kelamnya. Dulu ternyata Mbak Erwi juga seorang buruh migran yang mendapatkan kekerasan, mendapatkan penganiayaan dari majikannya. Dari yang sebelumnya cantik seperti ini menjadi seperti ini guys. Kita nggak usah berlama-lama ya guys openingnya, kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya ya guys, bantu aku, support aku menuju 500 subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Dan kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng, check it out. Nggak pernah terbesit sedikit pun di benak gadis cantik yang bernama Erwiana Sulistianingsih bakal mengalami kisah tragis yang telah menimpa dirinya. Erwiana terlahir pada 7 Januari 1991, merupakan putri dari Bapak Rohmat Saputra dan Ibu Sumarti. Yang mana Ibu Sumarti merupakan ex-Taiwan Brunei yang saat ini menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sang ayah adalah seorang pekerja paruh waktu. Erwi merupakan gadis yang mempunyai semangat belajar yang tinggi dan mempunyai cita-cita menjadi seorang akuntan. Tapi Erwi juga sadar ekonomi kedua orang tuanya sangatlah pas-pasan. Jangankan untuk biaya kuliah seperti yang Erwi inginkan, untuk cukup membeli beras saja sangatlah alhamdulillah. Alhasil, selepas lulus SMK, cita-cita untuk lanjut berkuliah masih dipending oleh Erwi sendiri. Ekonomi kedua orang tua dan cita-cita Erwi untuk berkuliah mendorong Erwi untuk memutuskan menjadi seorang buruh migran. Erwi berpikir, jika dirinya menjadi seorang buruh migran di luar negeri, selain untuk menabung biaya kuliah, setidaknya Erwi dapat meringankan beban ekonomi kedua orang tuanya. Pada tahun 2012, setelah Erwi mendapatkan restu orang tua untuk bekerja di luar negeri, lalu Erwi mendatangi PT Penyalur Tenaga Kerja yang biasa kita sebut dengan LPK. Selama prosesnya, Erwi menikmati setiap stepnya, dikarenakan motivasinya yang begitu sangat besar. Setelah proses belajar bahasa, medikal, dokumen, dan lain sebagainya sudah fit, komplit, dan selesai, pada tanggal 27 Mei 2013, berangkatlah Erwi ke Hong Kong setelah visa kerja turun. Sesampainya di Hong Kong, Erwi dipertemukan dengan majikannya yang bernama Lau Wan Tung oleh agensinya. Sekarang kita telisik ya guys, siapa sih itu Lau Wan Tung majikannya Erwi? Lau Wan Tung adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Si sulung lelaki berusia 18 tahun yang bernama Edmund Sui Wing Kit, dan si bungsu anak gadis berusia 16 tahun sebut saja bernama Kelly. Pemerintah Hong Kong menyembunyikan identitas si bungsu karena masih di bawah umur, dan suami dari Nyonya Lau Wan Tung adalah seseorang yang sangat sibuk hingga selalu bekerja di luar negeri. Setelah Erwi dijemput majikannya yaitu Nyonya Lau Wan Tung, lalu berangkatlah mereka menuju rumah si Nyonya di mana tempat Erwi tinggal dan bekerja. Tapi siapa sangka ya guys, di rumah majikan inilah semuanya berawal. Penderitaan yang gak pernah Erwi bayangkan bakal terjadi. Di hari pertama ketika Erwi sampai rumah majikan, Nyonya Lau Wan Tung memperkenalkan anak-anaknya kepada Erwi. Setelah Erwi diberi timetable pekerjaan dari pagi hingga malam, semua pekerjaan sudah tertata waktunya. Semuanya sudah diatur oleh Nyonya Lau Wan Tung. Saat Erwi melihat jadwal tersebut, Erwi hanya terdiam dan berpikir, mungkin seperti inilah pekerjaan TKW pada umumnya.
Dan mungkin seperti inilah dahulu ibunya juga rasakan ketika bekerja di Brunei. Dan Erwi bertekad untuk melakukan semuanya dengan semangat demi menggapai cita-citanya untuk berkuliah. Saat mulai harinya Erwi awali pekerjaan, saat itu Erwi hanya diberikan sepotong bakpao dan air 400 ml. Mungkin Erwi pikir ini hanyalah sebagai sarapan saja. Lalu Erwi lanjutkan pekerjaan sesuai dengan schedule. Pagi berganti siang dan siang pun berganti malam. Erwi merasakan kelaparan yang sangat teramat. Ketika Erwi menanyakan haknya untuk makan malam, malah respon Nyonya Lau sungguh keji. Keluhan Erwi sama sekali tidak digubris. Keesokan paginya, Erwi diberi serantang nasi oleh Nyonya Lawantung untuk makan 1 minggu. Lama-lama badan Erwi lemas dengan jatah makan yang tidak sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan. Lalu Erwi teringat jika dia memiliki kartu nama agen yang menaunginya. Di minggu yang kelima, setelah Erwi di rumah majikannya, dan dengan nekat Erwi menuruni tangga dari lantai 38 hingga ke lantai dasar untuk menemui resepsionis dan meminta bantuan kepada resepsionis untuk menelepon agensi melalui telepon resepsionis. Tak butuh waktu yang lama ya guys. Setelah dapat laporan dari Erwi, si agen mendatangi Erwi dan majikannya hingga menemui mufakat bersama jika Erwi harus menyelesaikan potongan hingga lunas terlebih dahulu. Nyonya Lawantung yang tidak tahu jika perbuatan Erwi sungguh berani di belakangnya, perbuatan Erwi menurutnya bakal menjadi malapetaka bagi dirinya dan membuat hancur nama baiknya. Semenjak kejadian Erwi mengadu ke agen, membuat hati dan perasaan Nyonya Lawantung berapi-api. Ketika jadwal membersihkan AC, Erwi mengambil tangga untuk menggapai AC. Tapi selang beberapa menit saja, Nyonya Lawantung menjambak rambut Erwi dari belakang hingga terjungkal dari tangga. Nyonya Lau mengamuk jika Erwi membuang waktu membersihkan AC lebih dari 10 menit. Itu adalah awal mula Erwi mendapatkan penyiksaan secara fisik. Selanjutnya, apapun yang dikerjakan Erwi selalu salah di mata Nyonya Lawantung. Erwi tidak punya pilihan lain selain menurut dan mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pernah, suatu hari Erwi mencoba berbicara baik-baik tentang durasi waktu pengerjaan seperti memberi sedikit kelonggaran untuk mengambil rehat. Bukan solusi yang didapat, Erwi justru mendapat tonjokan, cakaran, penganiayaan yang membuat hidung, kepala, dan gigi Erwi patah. Setiap harinya bagi Erwi seperti di dalam neraka. Pernah suatu hari Erwi saking capeknya mengelap meja lebih dari 5 menit saja, Erwi berujung mendapatkan hantaman sampai membuat matanya lebam. Sungguh ya guys, terbuat dari apa sih hatinya Nyonya Lawantung? Bagaimana bisa manusia dengan tega melakukan kekerasan yang tidak manusiawi sama sekali? Di samping kekerasan fisik yang Erwi terima, jam kerja yang Erwi jalani pun juga tidak masuk di akal. Di mana setiap harinya Erwi harus bekerja selama 20 jam tidak sepadan dengan benefit yang Erwi dapatkan. Selama 20 jam pun makanan tidak sebanding dan minum pun jatah cuma 450 ml, tidak boleh lebih dari takaran tersebut. Nyonya Lawantung beralasan jika dirinya memberi Erwi minuman cukup, itu membuat Erwi lebih sering buang air kecil yang mana akan menghambat kinerja Erwi dan membuang-buang waktu. Dan akhirnya 8 bulan kemudian setelah Erwi mendapatkan begitu banyak penyiksaan, Erwi tumbang di saat tangan dan kaki Erwi membusuk akibat penggunaan chemical atau bahan kimia keras seperti pemutih, klorok, dan bahan kimia keras lainnya yang mana Erwi menggunakan tanpa APD sama sekali. Tumbangnya Erwi membuatnya tidak dapat bekerja sama sekali ya guys. Nyonya Lawantung melihat jika Erwi tidak berguna sama sekali. Sejak saat itu, Nyonya Lawantung mengirim Erwi kembali ke Indonesia dengan memakaikan jaket berlapis 6, bertujuan untuk menyamarkan tubuh Erwi yang hanya berbobot kisaran 28 kilo saja. Padahal ya guys, yang awal datang Erwi mempunyai berat badan normal yaitu 46 kilo. Bukan itu saja ya guys, ulah busuk sang majikan.
Selain memakaikan jaket berlapis 6, wajah Erwi yang penuh dengan lebam biru pun di make up untuk tujuan yang sama. Lalu Erwi dikirim ke Bandara Changi menggunakan taksi dengan bermodalkan tiket dan uang 100.000 dari majikan. Loh, upah selama 8 bulan kemana? Itulah Nyonya Lawantung. Begitu manipulatifnya dia merampas semua hak Erwi. Makanan, jam istirahat, hingga gaji. Di bandara, Erwi bertemu dengan buruh migran lain yang kebetulan saat itu juga akan hendak balik ke Indonesia. Kita sebut saja Mbak R. Ketika Mbak R melihat penampilan Erwi yang begitu memprihatinkan, lalu Mbak R dengan ikhlas mengantarkan Erwi hingga ke kampung halamannya, Ngawi. Sekembalinya Erwi ke tanah air, Mbak R lantas memfoto kondisi terakhir Erwi dan menguploadnya di sosial media dengan tujuan menyuarakan hak-hak yang seharusnya Erwi dapatkan. Perjuangan Erwi dan Mbak R akhirnya membuahkan hasil. Kasus yang dialami Erwi mendapatkan sambutan dari sejumlah buruh migran khususnya TKW Hong Kong, hingga rela turun ke jalan untuk mendapatkan keadilan bagi Erwi. Dan aksi demo mendapat sorotan bukan hanya datang dari pemerintah Indonesia saja, melainkan dari pemerintah Hong Kong dan dunia. Pemerintah Hong Kong mengutus perwakilannya untuk ke Indonesia guna menyelidiki, mewawancarai, dan mengumpulkan bukti terkait kasus kekerasan yang Erwi alami. Hingga setahun kemudian, perjuangan Erwi, Mbak R, sejumlah LSM dan buruh migran di Hong Kong membuahkan hasil. Pada tahun 2014, akhirnya si Dajjal Nyonya Lawantung tertangkap tanpa perlawanan di bandara ketika hendak akan pergi ke Thailand. Setelah melalui peradilan dan proses yang sangat panjang, Erwi memenangkan pengadilan dengan berhak mendapatkan kompensasi sebesar $809.430 Hong Kong, dan sedangkan si Dajjal Nyonya Lawantung mendapat vonis harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi selama lebih dari 6 tahun. Setelah proses pemulihan pasca penganiayaan dan traumatik, Erwi melanjutkan hidup dan meneruskan cita-citanya berkuliah. Meskipun dalam prosesnya begitu sulit untuk struggle dalam traumatiknya. Dan alhamdulillah, Erwi telah membuktikan dengan lulus kuliah dengan predikat cum laude di Universitas Sanata Dharma. Bagaimana guys pendapat kalian tentang kasus yang telah Mbak Erwi alami ini, dan pelajaran apa yang bisa kita petik darinya? Jika niat dan tekad kalian sudah bulat untuk pergi ke luar negeri, alangkah baiknya modali diri kalian tuh mencari informasi sebanyak-banyaknya negara tujuan kita bekerja dan sistem hukumnya itu seperti apa. Kalau bisa ya guys, kalian juga mencari informasi seputar tentang kontak-kontak organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di tempat negara kita tuju untuk bekerja ya guys. Misalkan sewaktu-waktu kita mendapatkan peristiwa yang tidak kita inginkan seperti yang Mbak Erwi alami, kita bisa mengambil langkah pertama untuk menelepon lembaga atau organisasi yang dapat membantu kita ketika kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua bisa terhindar dari segala mara bahaya, baik itu mara bahaya dari luar maupun mara bahaya dari dalam. So, jika kalian suka dengan videoku ini, bantu ya guys dengan cara klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Maaf ya guys jika aku terdapat kesalahan dalam memberikan informasi, kesalahan dalam pengucapan nama, alamat, atau dan lain sebagainya. Ralat saja guys, koreksi di dalam kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.